Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayah Nur Hidayah, NIM 857777331 dari UPBJJ UT Semarang. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai sifat-sifat cahaya. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati dan membuktikan sifat-sifat cahaya melalui percobaan pemantulan cahaya. Alat dan bahan yang kita siapkan adalah cermin datar, sendok sayur untuk cermin cembung dan cermin cekung, senter, kertas putih, celah cahaya. Di sini saya menggunakan sisir, lilin, busur derajat, penggaris, laser, korek api, dan lembar pengamatan. Percobaan pertama adalah pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah pertama, saya akan susun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar yang sudah saya siapkan. Jadi susunannya seperti ini. Selanjutnya, saya akan menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya sudut I sama dengan sudut R. Percobaan selanjutnya saya akan membuktikan bunyi hukum Snellius. Di sini saya akan mengganti senter dengan laser untuk memperjelas bunyi hukum Snellius bahwa sudut datang besarnya sama dengan sudut pantul. Ketika I atau sudut datang besarnya 90 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 90 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 30 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga sama 30 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 120 derajat, maka sudut R atau sudut pantul besarnya juga sama, yaitu 120 derajat. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini, saya menggunakan lilin. Saya letakkan lilin di depan cermin datar dan akan saya amati bayangannya selama benda itu saya geser-geserkan di depan cermin datar. Kemudian saya akan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Ternyata meskipun saya geser lilinnya, bayangannya pun ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat, dan ketika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Lalu, ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Di sini jaraknya sama, yaitu 18 cm. Jadi, sifat bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan sendok sayur bagian yang cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih di sini cahayanya menyebar. Lalu, ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya menyebar semakin luas.
Jadi, sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Untuk percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung di depan lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada cermin yang didekatkan ini, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Lalu, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin. Di sini diperoleh jarak antara bayangan dengan lilin adalah 12 cm. Sedangkan jarak lilin dengan cermin adalah 1 cm. Selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin cekung. Dan bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Lalu, saya ukur lagi jaraknya. Diperoleh jarak antara bayangan dengan lilin adalah 14 cm dan jarak lilin dengan cermin cekung adalah 3 cm. Selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat atau tidak tampak pada layar. Lalu, saya akan melakukan pengukuran lagi. Karena bayangan tidak tampak pada layar, jadi yang saya ukur adalah jarak antara lilin dengan cermin. Di sini jaraknya adalah 10 cm. Catat semua hasil pengukuran tadi pada lembar pengamatan. Dari praktikum ini membuktikan bahwa pemantulan cahaya memenuhi hukum Snellius, di mana sudut datang besarnya sama dengan sudut pantul atau sudut I sama dengan sudut R. Pada cermin datar, bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan sama besar dengan jarak benda yang sama ke cermin. Kemudian, pada cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya dengan bayangan yang selalu maya, tegak, dan diperkecil. Sementara cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya, di mana bayangannya berubah dari maya, tegak, dan diperbesar saat dari jarak dekat menjadi nyata, terbalik, dan diperkecil, bahkan sampai menghilang saat dari jarak jauh. Sekian praktikum saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.